Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kubar. Mohon tidak mendekat, tetap di lokasi saja. Silakan kita irim. Pak, letakkan batu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ringkaskan pada 5 poin. Poin yang pertama, Nabi SAW ketika sampai ke suatu daerah, beliau mendirikan masjid. Kita tidak lagi mendirikan masjid karena masjid sudah ada besar di depan kita. Maka majlis taklim yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat itu sekarang lebih terstruktur, lebih bersilabus. Maka sholat masjid sebagai tempat ibadah, kemudian pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian, tapi perlu ada tempat khusus. Maka kita berharap masjid ini sebagai tempat ibadah, lalu kemudian pendidikan non formalnya pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu sore, wirid yasin, pengajian bapak-bapak malam. Lalu kemudian disinilah tempat anak-anak kita dididik dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, rumah Quran, insyaAllah. Amin. Nah, formula model seperti ini tidak dilaksanakan di sini saja, di seluruh belahan negeri umat Islam dilaksanakan dari dulu seperti ini. Al-Azhar pun begitu. Universitas Al-Azhar tempat kami belajar itu berawal dari masjid, lalu kemudian berubahlah menjadi halakoh-halakoh, lalu kemudian berubah menjadi kelas-kelas. Sebelum itu ada di Tunisia namanya Masjid Zaituna, masjid juga. Lalu kemudian dari masjid itu berubahlah menjadi halakoh. Halakoh artinya lingkaran-lingkaran majelis-majelis ilmu. Lalu kemudian menjadi kelas-kelas, itulah dia Universitas Zaituna. Ternyata sebelum Zaituna ada yang lebih tua lagi, itulah dia Masjid Qarawiyyin. Qarawiyyin di Maghribi, di Maroko, tempat tenggelamnya matahari. Lalu kemudian berubah menjadi universitas. Tiga-tiga sekarang masih ada. Universitas Qarawiyyin, Universitas Zaituna, Universitas Al-Azhar. Maka kita berharap ke depan ini menjadi lembaga pendidikan sampai hari kiamat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Karena kalau kita tinggalkan kepada anak-anak kita ini duit, habis untuk beli paket 4 giga, habis. Kita tinggalkan pada mereka ini mobil, habis dijualnya semua. Maka kami semua, kita semua meninggal dunia, yang kita tinggalkan adalah lembaga pendidikan. Maka itu insya Allah sampai hari kiamat, sampai anak cucu cicit kita, ini menjadi benteng ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam Islam itu ada namanya wakaf. Nanti jangan sampai anak cucu kita kalau ditanya apa itu wakaf, tak tahu kami wakaf itu apa. Maka hari ini dijelaskan, inilah dia tanah wakaf itu. Nah, ini foto nih, ambillah banyak-banyak. Ini kameranya hidup kan? Nah itu. Kadang ada baterai habis, tengok orang angkat pula. Jadi nanti gambar ini tunjukkan kepada anak-anak cucu bapak ibu semua. Inilah namanya tanah wakaf itu. Nah, tanah wakaf itu mesti ada 4. Yang pertama ada yang berwakaf. Yang berwakaf namanya Tuan Haji Edward Sanger. Lalu kemudian ada yang menerima wakaf. Yang menerima wakaf namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu kemudian ada namanya yang diwakafkan. Yang diwakafkan itu inilah dia tanah wakaf. Dari mulai ujung sana ke ujung sana ke ujung sana. Lalu udah kami tengok semua. Lalu kemudian yang keempat ada namanya ijab dan qabul. Jadi sudah diijab qabulkan ini. Tanah wakaf ini 3. La yuhabu, tak boleh dihibahkan kepada orang lain.
wala yurasu, tak boleh diwariskan kepada orang lain, wala yuba'u, tak boleh diperjualbelikan, karena ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini sebenarnya adalah mengajarkan kepada umat yang selama ini diceramahkan di masjid. Pelajaran kita adalah tentang wakaf. Pas ditanya, apa wakaf itu Buya? Wakaf dulu pernah ada, sekarang udah tak ada lagi dah. Tak ada lagi orang berwakaf. Jadi inilah contoh wakaf itu. Ada juga orang menerima wakaf untuk dia. Ustaz Abdul Somad, ini wakaf. Ya, aku ambil lah. Ini tanah wakaf, diambil. Habis itu berdirilah rumah anak dia, rumah anak menantu dia, rumah anak cucu. Kita mau mengajarkan. Inilah tanah wakaf itu. Kalau sudah tanah wakaf itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diperjualbelikan, maka sampai hari kiamat maka dia menjadi tanah wakaf insyaallah. Yang sudah memberikan tanah wakaf, mana tahu nanti setelah ini yang belakang mau wakaf pula, yang kanan mau wakafkan pula. Habis itu nanti banyak menelpon Ustadz Al-Nabdinar, kami mau wakaf juga, kata dia. Di mana? Dekat-dekat tanah Haji Edward Sangir juga. Di bagian mananya? Bagian depan. Itu memang tanah wakaf, udah tanah masjid. Yang kalian tanah wakaf kan lagi tanah wakaf. Kalau mau tambahlah, beli ke sana. Itu bukan tanah kami, bos. Kalian bisa beli. Beli ruko tuh, beli itu, wakafkan kemari. Beli tanah belakang tuh, wakafkan kemari. Beli sana. Ini kita sedang mengajarkan wakaf. Oleh sebab itu yang bisa mewakafkan tanah aja Buya, bisa wakaf semen, wakaf. Saya satu sak semen. Bayangkan ibu-ibu ini kalau satu sak. Oh. Tak bisa kasih semen, batu bata mahal, batu kerikil mahal, pasir. Tak juga bisa, mati aja lah. Tak ada guna hidup tu apa, hidup lama tak wakaf. Oleh sebab itu maka ini sedang mengajarkan namanya wakaf. Yang ketiga, kita ini sedang berada di benteng. Ini daerah apa, daerah Rumbai? Palas. Daerah Palas ini adalah benteng. Kalau di sana bentengnya Panam, kalau sana bentengnya Tenayan, kalau sana bentengnya Kulim, maka ini adalah benteng. Kalau sampai benteng ini kebobolan, maka hancurlah kita. Jadi kalau ibaratkan Pekanbaru ini kerajaan, ini di sini adalah bentengnya. Ibarat permainan bola, di sini adalah backnya. Kalau sampai backnya ini lemah, hancur. Itulah makanya dibangun di sini duluan supaya apa? Di sinilah benteng-bentengnya itu. Selama ini bentengnya di sini adalah Ustadz kami, Ustadz Muhsin Zahari. Beliau benteng. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya ini juga bagian dari doa beliau. Maka dengan adanya ini bertambahlah kekuatan benteng ini. Yang selama ini beliau berjuang sendirian, maka berdatanganlah ustaz-ustaz. Nanti kan ada guru-guru tahfiz Quran. Mereka bisa pula mengisi pengajian malam, pengajian ibu-ibu, pengajian ini semua. Maka ini adalah bagian dakwah bentengnya. Di Pekanbaru saya banyak ustaz. Ustaz MDI 1000 orang, Ustaz Ikmi 700 orang, Ustaz Ittihadul Mubalighin, Muhammadiyah, NU. Udah banyak di tengah. Tapi ke pinggiran-pinggiran banyak yang tak sampai. Kau kenapa tak jadi sampai ke jadwal? Bingung kami Pak Ustaz, sampai di simpang bingung entah di mana jalan kebenaran gitu. Oleh sebab itu maka insya-Allah nanti ustaz-ustaz di sini, ibu-ibu pun tinggal datang kemari minta jadwal majelis pengajian ke ustaz-ustaz tahfiz, bapak-bapak pun juga. Oleh sebab itu maka ini adalah benteng. Yang keempat, bagi yang punya harta memberikan tanahnya, yang punya harta memberikan semennya, yang beri harta berikan batu batanya, yang punya anak maka dia berikanlah anaknya untuk sekolah agama. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Ini banyak orang takut. Sekolah ekonomi masuk, komputer oke, pertanian bangga, tapi sekolah agama takut tak makan. Anakmu kenapa tak sekolah tahfiz Quran? Takut tak makan. Anak kau kenapa tak belajar fakultas syariah? Takut tak makan. Ini orang yang takut menyekolahkan anak agama karena takut tak makan. Ini jangan-jangan lambung sama otaknya dekat. Oleh sebab itu hidupnya bukan cuma untuk makan. Kalau hidup cuma untuk makan, apa beda kita sama monyet? Oleh sebab itu maka ini semua hanyalah rezeki ini bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak sekolahkan tahfiz Quran, sekolahkan agama. Setelah dia hafal Quran, setelah dia hebat agama, dia bisa jadi apapun. Dia akan jadi kepala kantor, kepala badan, dia jadi gubernur, presiden, bupati, menteri, jadi tentara, polisi, pengacara. Tapi nanti setelah jadi orang, dia akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima,
Kalau mau rahmat tetap turun ke kampung halaman kita ini, syaratnya dua kata Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin. Maka diturunkan Allah barokah. Maka dengan adanya sekolah tahfiz Quran Yayasan Tabung Wakaf Umat ini, maka insya Allah negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak lagi ada alasan ibu-ibu tak pengajian karena tak ada ustaz. Tak lagi ada alasan anak-anak tak ngaji karena tak ada ustaz. Tak lagi ada alasan bapak-bapak tak wirid yasin karena tak ada ustaz. Ini sini akan menjadi markasnya ustaz, markasnya kajian, akan menjadi markasnya dakwah insya Allah. Takbir! 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 Dah, hilang hantu setan di malang tanah. Sudah semuanya. Itulah 5 poin yang dapat disimpulkan. Dimanapun saudara-saudaraku berada, jangan lupa kirimkan bantuannya ke nanti dikirimkan nomor rekening. Nanti buatkan video iklan supaya dikirimkan kemari. Kontrol yang datang ke Riau jangan lupa datang kemari. Nanti kita akan buatkan pengajian, penggalangan dana. Kita akan ikuti perkembangannya. Dan ini adalah proyek pertama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah lagi ke depan untuk kita Adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi hajat, mohon engkau tunaikan segala hajatnya ya Allah. Ya Rahman ya Arhamar Rahimin, mudahkan segala kebaikan kami. Ya ulama ya Allah, jadikan mereka istiqamah. Jika ada jamaah ya Allah,